di podcast mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini aku sama Galuh akan nemenin kalian selama kurang lebih setengah jam ke depan ya. Oke Galuh, di sini kita nggak cuma berdua aja, tapi kita tentunya akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat keren banget. Keren banget pastinya ya, Kak. Iya, oke. Nanti teman-teman dari narasumber bakal kasih share ilmu kepada teman-teman mahasiswa nih. Bener Oke. banget. Boleh kita panggilin sekarang? Oh, Kak boleh, Sarah? boleh. Silakan. Silakan masuk, Kakak. Silakan masuk. Halo Kak. Halo. Aku namanya Cika, prodinya dari S1 Kebidanan semester 5. Oke, halo Kak Cika. Selamat datang Kak Cika. Oke, kalau aku Rai dari Prodi Kebidanan juga semester 5. Salam kenal. Salam kenal. Selamat datang Kak Cika dan Kak Rani di podcast kami. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan mahasiswa biar nggak tumbang. Kira-kira apa aja nih Kak lu? Nah, kita kan sebagai mahasiswa juga pasti kelihatan sibuk, kelihatan aktif, terus ngejar banyak target nih Kak. Jadi kita pengen sharing-sharing nih pendapat dari kakak-kakak yang sekarang semester 5 ya. Dan Iya, sudah betul. semesternya sudah setengah-tengah ya, pasti Iya. stres banget dan pastinya banyak target yang harus dicapai. Jadi kita hari ini tujuannya mau sharing-sharing gimana sih caranya jadi mahasiswa agar bisa menjaga tetap menjaga kesehatan fisik maupun mentalnya. Gitu Kak Sarah? Iya bener banget. Oke. Pernah banget ya Kak, yang pastinya setiap mahasiswa tuh pasti yang ngalamin itu ya. Karena Iya, kan benar. juga betul kata Kak Galuh tadi tuh semester 5 menuju di akhir-akhir semester kayak gitu. Terus juga kita tuh kan sekarang tuh lagi punya target untuk ngejar proposal ya. Kita ngejar sempro di akhir semester 6 nanti. Nah tentunya itu tuh kayak kita tuh ngerasa capek banget ngejalanin itu tuh. Terus juga kadang tuh sulit fokus buat ngerjain proposal itu. Nah terus juga karena itu kadang tidur kita tuh keganggu, terus juga pas tidur bangunnya tuh ngerasa duh capek banget sih, terus aku harus ngulang rutinitas itu lagi di setiap harinya kayak gitu. Setuju banget nih sama pendapat Kak Cika. Pendapat Kak Rai gimana nih? Ada nggak keluhan yang beda dari Kak Cika? Kalau aku ya kurang lebih sama juga ya, tapi ya kalau aku lebih ke kurang tidurnya sih, lebih kurang tidur sama pola makannya yang jadi berantakan gara-gara banyak tugas ini, deadline gitu ya. Nah karena banyak tugas, aku jadi lupa makan. Biasanya makannya ini kalau udah lapar banget gitu. Menarik ya. Wah menarik banget ya Kak ya. Dari keluhannya setiap mahasiswa itu pasti beda-beda. Nah gimana nih Kak Sarah tanggapannya? Oke, menarik banget bener tadi dari jawaban dari Kak Cika sama Kak Rai ya. Kelihatan banget kalau mahasiswa itu keluhannya memang bukan sesuatu yang ekstrim gitu ya Kak, tapi munculnya terus-menerus dan hal ini tuh udah dianggap kayak hal biasa aja gitu. Oke, kalau gitu kita bakal masuk ke pembahasan utama nih Kak kali ini. Oke. Sebelumnya aku juga mau nanya-nanya dulu ke Kak Cika dulu ya. Oke, kan banyak mahasiswa nih Kak yang merasa itu dirinya sehat selama masih kuliah, terus bisa kuliah, bisa ngerjain tugas, ngejalanin aktivitas, mungkin bisa juga join organisasi gitu ya Kak ya. Nah, menurut Kakak nih, konsep sehat buat mahasiswa itu sesederhana apa sih Kak? Oke, ini menurut aku ya, sehat itu tuh nggak sesederhana kata sehat ya, karena sehat itu tuh bukan soal tentang nggak sakit, terus sehat itu tuh tentang keseimbangan fisik, mental, dan juga emosional dalam diri kita sendiri itu. Terus mahasiswa kita nih, kita kan lagi masa transisi antara tuntutan akademik, terus sosial, juga adanya masalah pribadi itu yang datang tuh suka berbarengan kayak gitu. Nah keseimbangan ini kalau keganggu tuh muncul tanda-tanda seperti ini tuh kadang tuh suka dianggap hal wajar dalam kehidupan mahasiswa kayak gitu. Setuju banget. Setuju banget nih Kak Cika. Jadi bisa dibilang banyak mahasiswa yang sebenarnya tuh nggak sehat tapi ya keburu ngejar target, terus banyak tuntutan. Jadi mereka terbiasa ya dalam menjalani hari-hari ini. Gimana nih Kak Sarah? Oke, setuju banget sih sama pendapatnya Kak Cika. Emang banyak mahasiswa yang seperti itu gitu. Sekarang aku mau beralih ke Kak Rai dulu ya. Oke, Kak Rai, mungkin dari pengalaman pribadi Kak Rai, pernah nggak sih Kak ada di kondisi yang capek banget, tapi kita tuh harus dituntut harus tetap jalan gitu Kak? Pernah nggak Kak ngerasain itu? Pernah banget. Dan rasanya itu bukan cuma capek fisik Kak, tapi mentalnya juga. Nah kadang malah muncul tuh rasa bersalah juga Kak kalau istirahat. Seolah-olah kalau istirahat itu kayak wah aku malas banget gitu,
Terus padahal kalau dipikir-pikir kondisi kayak gitu kan sepele ya kak, Iya. tapi efeknya panjang loh kak. Buat aku sehat sebagai mahasiswa tuh sederhana ya, bangun tidur tuh gak langsung capek, terus bisa fokus di kelas, terus juga nggak gampang emosi gitu ya. Terus waktu kondisi lagi nggak sehat, semua tetap dijalani, tapi rasanya berat dan nggak nyaman. Nah, dan yang bahaya itu kondisi kayak gitu tuh sering banget dianggap normal kak bagi mahasiswa. Oke. Berarti bisa kita tarik kesimpulan ya, dalam kehidupan sehari-hari pasti ada hal-hal yang nggak kita sadari, yang tanpa sadar itu bikin kondisi kita itu makin lama lambat laun akan semakin menurun gitu ya kak ya. Oke, seperti itu ya kak ya. Oke, aku mau nanya juga lagi ke Kak Cika nih. Kalau Kak Cika, kebiasaan apa sih kak yang paling sering dilakukan sama kakak saat menjadi mahasiswa, dan dampaknya itu apa kak buat kesehatan? Paling sering tuh pola tidur ya. Pola tidur tuh jadi nggak teratur. Tuh Karai sendiri tuh pola tidur nggak teratur ya. Benar. Nah, kadang tuh juga tidur tuh larut malam. Terus bangunnya tuh harus dituntut pagi. Begadang ya kak ya? Iya betul. Dan itu tuh terjadi berulang-ulang kali seperti itu. Nah, selain itu juga tuh pola makannya tuh jadi nggak teratur ya kak. Kadang tuh nggak sarapan. Kadang tuh juga nggak makan siang. Makannya cuma sehari dalam sekali. Nah itu tuh Keren kadang tuh, banget. mahasiswa banget ya. Wah, keren banget nih tanggapan Kak Cika. Nah, untuk Kak Raya sendiri, dari kebiasaan Kak Cika ini kira-kira ada nggak sih yang bisa diubah sebagai mahasiswa? Kalau diubah sih bisa ya, tapi susah kak. Karena awalnya kan cuma sesekali, tapi lama-lama itu jadi kebiasaannya enggak kak juga. Dan biasanya kita baru sadar pas badan itu mulai protes kak. Kalau aku pribadi, yang paling susah itu diatur tuh tidur ya kak. Dan awalnya begadang itu kan kak, terus tugas lama-lama ke bawah terus jadi tiap hari begadang terus. Efeknya tuh jadi bangunnya tuh capek, terus di kelas tuh capek, ngantuk, terus tugasnya jadi lama, terus begadang lagi tiap hari. Belum lagi soal makannya, itu sering ditunda-tunda padahal tubuh juga butuh energi. Jadi kebanyakan mahasiswa itu baru peduli kalau peduli sama kesehatan kalau dia itu udah kena dampaknya, udah tahu dampaknya gitu ya secara fisiknya gitu. Oke. Wah, menarik banget nih ya Kak Sarah ya Benar pembahasannya. sekali. Kita kan sebagai mahasiswa juga relate banget ya sama Kak Cika sama Kak Rai ini. Nah, kalau kebiasaan mahasiswa itu kan kalau dibiarin makin lama itu bisa jadi kebiasaan buruk di kedepannya. Bener banget. Nah, pendapatannya seru banget nih Kak ya kan, untuk tanggapan-tanggapan dari narasumber kita ya kan Kak Sarah. Nah, untuk kesimpulannya sendiri kan, nanti kebiasaan buruk mahasiswa ini pasti punya dampak ya, maupun dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sendiri nih, aku mau dengar dari pendapat Kak Cika, gimana nih Kak? Dampak jangka pendeknya tuh ya tentu mahasiswa tuh jadi lebih cepet capek ya, terus juga sulit fokus, emosinya tuh juga kurang stabil kayak gitu. Kayak gitu sih kalau untuk dampak pendeknya. Untuk Kak ini gimana nih tanggapannya? Kalau untuk jangka pendek ya, jangka pendek itu kayak badan jadi pikiran sama badan jadi capek. Terus prestasi akademinya juga pasti menurun ya Kak. Ya pasti. Dampaknya juga pasti kelihatan juga sih Kak kalau untuk jangka pendek. Nah, seru banget nih tanggapan dari Kak Rai sama Kak Cika sekarang jangka pendeknya nih. Nah, untuk jangka panjangnya nih Kak, gimana nih tanggapan dari Kak Cika sendiri? Dampak jangka panjang ya. Nah itu tuh untuk mahasiswanya sendiri itu tuh bisa memicu kesehatan fisik ya, lebih ke mentalnya kayak gitu. Terus kesehatannya tuh lebih mudah cepat menurun, mentalnya tuh lebih mudah terganggu kayak gitu. Menarik ya. Nah, dari Kak Rai sendiri nih, gimana nih tanggapannya? Kalau jangka panjang menurutku sih kayak prestasi akademik ya, bisa jadinya tuh makin menurun ya. Nah, kalau ada ini terus dilakukan, terus juga gampang overthinking, kayak hal kecil dipikirin terus menerus gitu ya Kak. Terus untuk dampaknya juga ke mental sama rasanya tuh kayak dikejar-kejar terus setiap hari, padahal yang menjadi itu kan diri sendiri ya Kak. Setuju banget. Baik, berarti menarik banget ya Kak ya. Dan kalau misalnya jadi mahasiswa memang kayak gitu. Terus hal-hal ini juga hal-hal yang sering nggak disadari gitu Kak oleh mahasiswa. Kalau kesehatan sama akademik itu merupakan dua hal yang seharusnya saling berkaitan ya Kak ya. Oke, kalau itu kita tentunya harus ada yang namanya solusi ya Kak. Solusi yang sangat realistis
realistis. Nah, bukan solusi yang cuma ideal dilakukan tapi nggak bisa nyatanya atau realitanya nggak bisa dilakukan sama mahasiswa. Ini menurut Kak Rai dulu ya, Kak Rai, gimana Kak solusinya yang realistis buat mahasiswa tentang isu-isu tadi? Oke, menurut aku ini mulai dari hal kecil dulu ya Kak, ya, kayak misalnya ngatur jam tidur walaupun belum rapi banget, misalnya kayak mulai tidur 30 menit lebih awal dari biasanya, terus maksa diri biar makan tepat waktu walaupun menunya sederhana, biasalah mau anak kos ya, yang geprek biasanya. Dan yang paling penting ya pasti belajarnya lima kalau itu perlu, bukan tanpa malas, terus pelan-pelan fokus, nanti moodnya bisa jadi lebih stabil. Naikin mood ya Kak ya. Oke. Oke, itu dari Kak Rai. Kalau dari Kak Cika nih yang pengen dengar juga gimana nih Kak? Dari sisi mentalnya ya, mahasiswa itu juga belajar nggak harus semua itu nggak harus sempurna kayak gitu. Pertama itu dulu ya. Jadi kayak misalnya ada kesalahan sedikit itu tuh nggak apa-apa. Jadi nggak harus sempurna kayak gitu. Menghargai setiap proses dan kasih waktu untuk sehat itu juga penting ya. Untuk menjaga kesehatan diri kita kayak gitu. Bener banget ya lalu ya. Saya setuju banget nih dari pendapat Kak Cika sama Kak Rai tentang solusinya. Nah, kita kan kadang sebagai mahasiswa itu terlalu fokus ya Kak ngambil target sampai lupa menjaga diri sendiri secara fisik maupun mental. Oke, kita udah sampai di penghujung nih Kak. Dari awal sampai akhir podcast ini sharing-sharing sih ya, sharing-sharing ini kita banyak banget bahas soal lelahnya yang sering dialami oleh mahasiswa ya, kecapean mahasiswa. Dari diskusi kita kali ini Kak, kita belajar bahwa lelah itu bukan tanda lemah, tapi itu adalah sinyal buat kita untuk istirahat. Seperti itu. Setuju banget ya Kak. Oke. Menjaga kesehatan itu juga bukan berarti menjadi hal yang kurang produktif, tapi justru menjadi bekal untuk kedepannya, untuk bisa bertahan lebih lama. Seperti itu ya Kak ya. Oke, sebelum kita tutup sharing-sharing podcast pada hari ini, aku mau minta satu kalimat nih dari Kak Rai sama Kak Cika buat teman-teman mahasiswa yang lagi capek. Nih dengerin ya teman-teman mahasiswa ya. Mulai dari kali dulu ya. Oke, jadi ya teman-teman, capek itu bukan tanda kamu lemah ya. Itu tanda kalau kamu itu perlu istirahat sebentar. Pelan-pelan itu tetap maju ya, dan istirahat sebentar bukan berarti kita menyerah. Oke, boleh ya Kak ya? Keren banget juga rasanya. Sharing-sharing hari ini sama mahasiswa. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banget buat Kak Galuh, Kak Rai, sama Kak Cika sebagai narasumber. Boleh kasih closing dulu dong. Keren banget, Oke, semoga ini podcast kali ini bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Walaupun kita dikejar-kejar deadline, banyak banget tugas, kejar-kejar banget waktu gitu ya Kak ya. Oke, aku Salam, aku Galuh. Oke, di sini kita pamit undur diri. Dan terima kasih untuk Kakak Cika dan Kak Rai ya. Sebagai kita di Kesempatan pada hari ini. Oke, boleh nih Kak kita jaga dulu. buat semangat mahasiswa yang sedang berjuang tidak. Oke, nanti kalau aku bilang tetap jaga kesehatan fisik dan mental, nanti kakak bisa bilang stay healthy, stay waras gitu ya Kak ya. Oke, kita mulai. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental, stay